kabar Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat ini yang ada di rumah-rumah? Saya percaya semuanya kabarnya luar biasa, amin. Sebab kita ada dalam lindungan yang maha tinggi, amin. Izinkan saya mengundang Bapak Ibu Saudara di tempat ini bersama-sama kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bersama-sama kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan di tempat ini, amin. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh nikmati Tuhan bulan ini, bahkan kami sampai di penghujung bulan ini dengan kebaikan Tuhan. Kami menikmati kasih karunia yang daripada-Mu ya Bapa. Hari ini kami mengangkat kedua tangan kami mau menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab janji-janji-Mu hidup Tuhan dalam hidup kami. Sebab janji-janji-Mu ya ada kami dalam hidup kami. Kami percaya kami hidup oleh janji Tuhan. Kami hidup oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan datang di hadapan-Mu pada hari ini, membawa ucapan syukur kami. Mari angkat kedua tangan-Mu, teman-teman Tuhan. Mari menyembah nama Tuhan. Kami datang ke hadapan negara kami. Kami mau menyembah nama-Mu, sebab kami percaya saat Engkau berkata Tuhan, saat Engkau ditinggikan, Engkau yang memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Urapan baru yang daripada-Mu. Boleh kami terima pagi hari ini. Mari sama nama Yesus. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini, membawa korban ucapan syukur kami. Melayangkan Tuhan. Kami datang Tuhan, mari bertatalah di tempat ini ya Bapa. Bertatalah atas ibadah kami, bertatalah atas umat-umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Bapak Saudara boleh duduk kembali, Bapak Saudara yang di rumah juga boleh duduk kembali. Mari kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Angkat kedua tanganmu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu asli. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku sungguh besar setiamu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap
saudara yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, angkat kedua saudara. Di dalam kekuatanmu hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu asli. Terus di dalam
Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Angkat kedua tangan. Worthy is the Lamb. Sing it out, Semua yang percaya bersama-sama katakan. Sekali lagi boleh katakan. Boleh berikan kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh sekali lagi seperti biasa lihat kanan kiri Bapak Saudara. Kedipkan mata Bapak Saudara, berikan senyuman.
Katakan selamat beribadah kepada Tuhan, selamat memuji nama Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang Bapak Saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Mari kelima katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal. Sekali lagi dengan nama Tuhan dengan kedua tanganmu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya. Mereka berkata, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah-nya. Sampai bumi berlalu, dan habislah bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah-nya. Sampai bumi berlalu, dan habislah bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Selain di rumah, mari kamu silakan datang selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah-nya. Sampai bumi berlalu, dan habislah bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah-nya. Sampai bumi berlalu, dan habislah bagiku. Yesusku setiap hari bertambah-nya. Sampai bumi berlalu, dan habislah bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah-nya. Sampai bumi berlalu, dan habislah bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, dan habislah bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, dan habislah bagiku. Yesusku ajaib bagiku.
Sebentar kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk keajaiban Tuhan. Hari ini kami mau menabur bagi pekerjaan di tempat ini. Mari taruh di hati kami berapa banyak kami harus menabur. Kami berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami berikan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan kerelaan hati kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Janji Allah di tepi jalanku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan satu kasih-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut firman-Nya bagiku. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan.
kasih setiamu turun-temurun dalam setiap hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan yang baik daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan dari segala yang baik yang Kau janjikan, Kau akan genapi, Engkau akan penuhi ya Tuhan. Tidak ada satu firman-Mu yang gugur dalam setiap hidup kami, dan tidak ada satu rencana pun yang meleset daripada rencana-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, urapi kami yang ada di tempat ini, urapi kami yang berada di rumah-rumah, apapun keadaan dan kondisi kami hari ini. Biarlah firman hari ini akan jadi kekuatan dan iman, rema, menjadi pengharapan, dan kasih kami semakin ditambahkan di dalam Engkau Bapa. Terus tempat ini, karena kami percaya kalau gereja ini akan menjadi kolam Bethesda, di mana setiap saat, setiap hari, setiap waktu ada mujizat ya Tuhan. Tahirkan Bapa setiap jengkal tanah yang Kau berikan buat kami untuk gereja GPI MPI Prabu Muli ini Tuhan. Kalau kami datang dalam keadaan sakit apapun juga Tuhan, kami doa pulang dari tempat ini oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, dipulihkan. Kami yang butuh mujizat, ada mujizat. Dan di akhir bulan Agustus ini kami percaya ada jawaban-jawaban doa atas hidup kami Tuhan. Dan kami akan memasuki bulan yang baru dengan sukacita yang berlimpah daripada Engkau. Berkati kami semua, berkati kami yang ada di rumah di dalam nama Yesus. Kita siap dengar firman Tuhan. Dengan hati gembira sukacita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Seperti biasa sebelum duduk, ya Bapak Ibu bisa kasih senyum yang terbaik untuk kanan kiri saudara. Kalau saudara tidak kelihatan, noleh ke belakang sedikit, kasih senyum yang terbaik juga buat dia saudara. Kalau sudah semua, silakan duduk kembali di kursinya masing-masing. Karena semua orang dapat jatah kursi saudara ya. Kita tidak pernah ribut masalah itu. Saya senang hari ini bisa melihat saudara sekali lagi dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan tidak kurang satu apapun juga. Katakan amin. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Oke? Nah, minggu lalu kita belajar tentang perjanjian Allah. Perjanjian Allah dengan kita, dan kita dengan Allah yang kita kenal dengan kata nazar. Seringkali kita berjanji, kita bernazar, Tuhan, kalau Engkau jawab doaku ini, aku akan begini, aku akan lakukan itu, aku akan puasa, aku akan seterusnya. Itu nazar kita sama Tuhan. Seperti Yakub, dia berkata, Tuhan, kalau Engkau memberkati aku dan keturunanku, maka dia ngomong, apapun yang aku terima dengan tanganku, maka 1/10 aku akan kembalikan kepada Tuhan. Nah, Tuhan buat perjanjian dengan Abraham, dengan keturunannya turun-temurun, Bapak Ibu. Setiap kita pasti diberikan janji Tuhan, katakan amin. Nah, tergantung bagaimana kita meresponi janji itu. Nah, kita perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, dan semua yang berisi banyak sekali janji-janji yang bisa kita nikmati. Katakan amin. Perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak, dan masing-masing pihak punya tanggung jawab untuk melakukannya. Nah, hari ini kita belajar, dan kayaknya tidak bisa putus sampai hari ini. Kita akan belajar sedikit dengan waktu yang ada, dan minggu depan di bulan yang baru kita akan lanjutkan lagi apa yang bisa kita terima di dalam perjanjian itu. Hari ini kita akan belajar ya bagaimana perjanjian itu memberikan kemenangan. Oke? Keluaran 24 ayat 7 dan 8, perjanjian itu dimeteraikan dengan darah, saudara ya. Dan perjanjian saudara dan saya hari ini dimeteraikan dengan darah Kristus Yesus. Darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, yang membuat kita hari ini memanggil Dia sebagai Bapa dalam hidup kita, dan diberikan jaminan hidup yang kekal. Katakan amin sekali lagi Bapak Ibu. Oke? Nah, hari ini kita belajar sederhana, belajar dari seorang yang bernama Daud, atau kita kenal dengan Raja Daud. Kenapa sih Daud itu bisa keluar sebagai pemenang? Dan Daud itu diingat Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru ditulis, aku telah mendapati Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku. Dan kalau kita berkenan di hati Tuhan, saya percaya apa yang terbaik yang ada di surga, Tuhan tidak pernah tahan untuk limpahkan dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. 1 Samuel 17 ayat 20 sampai dengan 37. Aduh, banyak banget nih Pak ya, kalau kita baca semua habis waktunya, langsung doa berkat kita nih. Dan PR buat Bapak Ibu untuk baca di rumah. Katakan amin. Siapa yang janji katakan amin? Oke, yang kalau tidak baca nanti ditagih malaikat saudara. Nah, ini adalah cerita di mana
Daud itu mengalahkan Goliat. Kita sudah tahu bahwa 40 hari 40 malam, pagi dan petang, pagi dan petang, pagi dan petang. Satu hari kayak minum obat 2 kali. Goliat nantangi yang namanya orang Israel. Kita gak usah perang semua, dia ngomong 1 lawan 1 aja. Goliat itu 6 hasta sejengkal, 2,8 meter lebih kurang begitu. Ya ada yang menafsirkan 3 meter, besar tinggi. Bangsa Israel kecil-kecil, cuman yang paling tinggi di antara bangsa Israel itu Saul. Dan Saul pun ngumpet di kemahnya di belakang, pasukannya yang di depan, nggak ada yang berani. Dan Daud maju ke medan peperangan, saudara ya. Dia bertanya, kenapa orang itu? Ngapain dia? Kok nantangin barisan Allah yang hidup? Nah, pertanyaan buat kita pagi ini adalah, apa sih sebenarnya motivasi daripada Daud berani nantangin dan mau mengalahkan Goliat? Apa motivasinya? Dia tanya kepada 3 orang, termasuk kakaknya, saudara ya, marahin Daud. Kalau orang yang bisa mengalahkan Goliat, apa sih upaya? Dia bertanya seperti itu. Apa yang dilakukan? Oh, dia diberikan penghargaan yang tinggi, diberikan kekayaan, dinikahkan sama anak raja, keluarga dan kaum keluarga. Jadi keluarga dan kaum keluarga itu maksudnya dia dan seluruh kerabatnya, sanak famili segala macam, dibebaskan pajak. Enak banget gak, saudara? Betul gak, saudara? Nah, apa motivasi Daud cuma seperti itu? Saya percaya tidak, saudara. Kenapa Daud berani? Ada 2 faktor. Yang pertama, 1 Samuel 17 ini loncat ke ayat 36. Coba kita lihat. Daud itu sebenarnya gelisah, hatinya gak tahan, karena dia tahu sebenarnya ada satu perjanjian yang Tuhan sudah ikrarkan dan ucapkan dengan sumpah kepada diri dia sendiri. Kepada siapa, saudara? Minggu lalu kita baca sekilas tentang Abraham, Kejadian 12. Aku akan membuat namamu masyhur, memberkati engkau, memberkati keturunanmu. Siapa yang memberkati engkau diberkati, siapa yang mengutuk engkau dikutuk. Kan begitu perjanjian Tuhan dengan Abraham, betul gak, saudara? Dan Daud ingat janji ini, saudara. Janji kepada nenek moyangnya Abraham sampai kepada generasi dia. Dan hari ini generasi dia, satu bangsa ditantang oleh Goliat yang hendak membinasakan dan menjadikan mereka budak. Dan Daud itu gak tahan. Dia tahu ada satu perjanjian. Ini yang dia ingat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan rohani kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu juga yang ada di rumah, perhatikan baik-baik. Kalau kita belum tergelitik hati kita dengan satu kegelisahan bahwa kita punya janji dengan Tuhan, maka hidup Kristen kita cuma sekedar orang Kristen, orang percaya. Tapi waktu saudara mengerti bahwa kita sebagai anak-anak perjanjian, anak-anak Allah yang hidup, yang disuruh panggil dia Bapak dan kita adalah anak, dia Allah dan kita umat, saudara ya. Kita bukan lagi jauh, kata Paulus dalam kitab Efesus, tapi kita sudah dibuat dekat sekarang oleh darah Kristus, darah perjanjian. Dan kita bukan orang asing, tapi kita adalah keluarga kerajaan Allah. Waktu kita punya pengertian seperti ini, saya percaya hidup kita akan mulai diubahkan sama Tuhan. Tapi kalau hidup kita cuma biasa-biasa saja, sekedar setor muka, saudara ke gereja setiap minggu, apalagi di masa pandemi seperti ini, dengan segala protokol kesehatan yang kita terapkan, saya ngomong rugi kita jadi orang percaya seperti itu. Katakan amin, Bapak Ibu. Oke, kasih senyum kanan kiri, ngomong sama dia dalam hati, dalam batin. Ngomong sama dia, kamu berhak untuk setiap janji Tuhan. Oke, kasih tahu sama dia. Oke, saudara punya berhak untuk setiap janji Tuhan dalam hidup kita sekarang. Katakan amin. Oke, nah, kenapa Samuel ngomong seperti ini? Jadi waktu Daud itu ngomong-ngomong seperti itu, kedengeranlah sama Raja Saul. Raja Saul ngomong, siapa itu? Oh, adiknya Eliab, anaknya Isai. Oh, panggil dia. Dipanggil yang namanya Daud. Dan Saul, Raja Saul dengan Daud tuh ngobrol-ngobrol. Kamu gimana? Berani nantangin itu Goliat? Oh, berani katanya. Kamu ini masih muda loh, kata si Saul kan. Sedangkan dia itu dari mudanya udah jadi prajurit. Kamu nih kayaknya nyetor nyawa aja nih kayaknya. Tapi apa yang diucapkan oleh Daud? Yuk, mana ayatnya? Ditunggu-tunggu dari tadi, begitu dicari hilang. Yuk, baca 2-3 dengan keras. Baik singa
maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Ada di tempat ini kita yang pernah menghajar singa dan beruang? Oh, nggak ada dong Pak. Pak Gultom yang umur segitu aja langsung lambaikan tangan tanda menyerah. Kameranya di sini Pak. Lambaikan tangan. Nggak pernah gitu ya. Lihat tikus kaget, kecoa mau loncat, lihat ular ngibrit gitu kan. Bagaimana kita menghadapi singa dan beruang? Tapi Daud ngomong, singa dan beruang, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan dia ngomong orang Filistin itu yang tidak bersunat itu, dia garis bawahi, orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti apa itu? Salah satu daripada binatang itu, karena dia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia ngomong, siapa yang berani-berani orang tidak bersunat? Nah, apa hubungannya kata-kata tidak bersunat dengan kemenangan daripada Daud? Ternyata Daud itu ingat janji Allah. Satu perjanjian yang Tuhan minta, kita sudah bahas minggu lalu. Perjanjian adalah persetujuan dua belah pihak, saudara, yang harus disepakati. Ada bagian Allah yang Allah kerjakan, ada bagian kita yang kita kerjakan. Dan Daud ngerti, makanya Daud itu mengulang satu perjanjian yang sangat kuat, yang kekal, yang Tuhan sendiri bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah melupakan janji itu. Apa itu, saudara? Coba kita lihat dalam Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 7 sampai dengan 10. Ini adalah satu ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham dan diingat oleh Daud. Dan ini yang diucapkan oleh Daud kepada Raja Saul waktu itu. Pastinya di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Kejadian 17 ayat 7 dikatakan, Tuhan yang ngomong, aku akan mengadakan perjanjian antara apa? Aku dan engkau. Engkau siapa nih? Engkaunya siapa nih? Abraham. Akunya pasti Tuhan. Antara aku dan engkau itu adalah, engkaunya adalah Abraham. Bukan cuma Abraham, tapi di situ dikatakan apa? Serta keturunanmu turun-temurun terus. Makanya dalam Galatia 3 ayat 14 kalau tidak salah. Coba Tan. Nanti kita kembali ke sini Tan nih. Oke. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa itu? Membuat ini. Apa itu? Dia mati di atas kayu salib. Supaya apa, saudara? Di dalam dia, di dalam Kristus Yesus, di dalam Yesus yang kita percayai, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya hari ini. Ya enggak? Kita terdiri dari etnis. Bangsa di situ adalah etnos. Etnik, saudara ya. Etnis kita masing-masing. Sehingga oleh apa? Iman percaya kita menerima roh yang dijanjikan itu. Bukan cuma roh yang dijanjikan itu, tapi semua janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dalam Roma 8:32 dikatakan kalau Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya sendiri dan dia berikan dalam hidup kita, ya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu janji-janjinya kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Balik ke Kejadian 17 tadi kan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau setelah keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, kata Allah kepada Abraham. Bukan cuma kepada Abraham, tapi kepada Ishak, kepada Yakub, kepada keturunan, terus sampailah kepada Daud yang ingat bahwa Allah berjanji kepada Abraham, nenek moyang dia, turun-temurun termasuk diri dia. Dan hari ini kita percaya janji itu juga berlaku untuk saudara dan saya di tempat ini. Dan janji itu adalah satu perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Negeri ini. Sekarang ada Goliat, orang Filistin yang tidak bersunat, yang mau merebut yang namanya tanah perjanjian ini. Dan dia berani mencemooh katanya barisan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan itu yang mengusik hati daripada Daud.
Kenapa? Sekali lagi dia ingat perjanjian itu. Katakan amin sekali lagi Bapak Ibu. Kanaan dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. 9, lagi firman Allah kepada Abraham. Dari apa? Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Artinya ada daging yang dibuang. Dalam perjanjian baru Paulus berkata, bukan sunat lahiriah yang dipertahankan sekarang. Kalau bisa lakukan itu lebih bagus, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah tidak harus disunat hati. Kedagingan kita ini, Bapak Ibu. Oke, daging ini mau ngapain? Seringkali kedagingan kita ini kan kalau disenggol orang bacok, betul nggak saudara? Makanya ada istilah senggol bacok. Kita tidak senang kalau kita diremehkan orang. Daging kita ini mulai, aduh, ya nggak ngerti aku siapa, ya aku dulu preman. Preman mana? Tanah Abang. Aku ya tanah perjanjian. Ada preman tanah perjanjian, mungkin ada saudara ya. Daging kita ini loh. Supaya apa saudara? Setiap janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang doa. Oke? Memang ngomongnya gampang Pak, prakteknya susah. Dipelototin orang aja kita balas melotot saudara ya. Kita udah marah-marah, ternyata dia juling rupanya. Kita nggak tahu kan? Nah iya dong. Ada si Boa kemarin tak sengaja nonton stand up dia ngomong, sekarang ini pakai masker semua orang. Maskernya macam-macam. Di sini aja kita dalam satu ruangan maskernya macam-macam dengan berbagai macam merek, tipe dan seterusnya. Katanya ada orang pakai masker berewokan, senyum sama dia. Dia nggak ngerti kalau itu masker. Dia pikir bapak ini, orang ini kok senyum-senyum sama dia ya berewokannya. Wah ini jangan-jangan keturunan Sultan Salman ini katanya nih. Lumayan kan, warisannya Raja Minyak nih katanya. Dia deketin, ternyata ibu-ibu saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya percaya janji Tuhan akan digenapi atas setiap hidup kita semua. Katakan amin. Hidup kita, ya, waktu kita mau mengizinkan Tuhan, membereskannya, maka setiap janji itu akan digenapi. Memang Abraham, perjanjian adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham adalah disunat. Kadang-kadang kita juga mengalami hal yang sama seperti itu. Kalau sekarang kita kenal dengan istilah proses, saudara ya. Karena tidak ada kemuliaan tanpa juga kematian. Tidak ada hasil yang baik yang bisa kita dapatkan tanpa proses dari Tuhan. Katakan amin. Kita semua pada dasarnya sama, betul enggak? Mudah tersinggung, cepat marah, betul enggak saudara? Betul enggak sih? Yang manggut-manggut, senyum-senyum, lihat langit-langit, itulah percayalah ya. Mereka lah saudara ya. Setiap kita, termasuk saya juga yang ngomong mungkin gampang emosi saudara. Tapi karena proses kasih Tuhan dalam hidup kita, mulai kita disunat hati, supaya kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Tujuannya apa? Semua janji itu supaya digenapi dalam hidup kita. Oke? Yang kedua, kalau yang pertama dia ingat janji Tuhan kepada Abraham. Mari ingat janji Tuhan saudara untuk setiap kita, baik lewat firman-Nya maupun lewat mimbar ini, maupun secara pribadi mungkin saudara dapat mimpi. Oke? Saudara mungkin diberikan janji khusus, tiba-tiba saudara baca firman, dapat, wah ini janji buat saya nih. Percayain itu, pegang itu saudara. Gereja kita di tempat ini selalu kita doa, karena Tuhan janji dari mulai tahun 98, visi daripada gembala pembina kita, bahwa kamu akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Dan kita di menara doa diingetin Tuhan, kamu akan jadi pintu gerbang, kamu akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu janjinya saudara. Nah saya percaya janji itu cepat atau lambat pasti Tuhan akan genapi. Bapak Ibu yang ada di rumah juga, ingat baik-baik janji Tuhan dalam hidup saudara.
Saya percaya sekali lagi, setiap janji Tuhan, apapun kondisi yang kita alami sekarang, apapun masalah yang sedang kita hadapi, pasti Dia akan genapi. Kita amin, Bapak Ibu. Oke? Para pengerja juga di tempat ini, kita semua yang melayani, mari ingat janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Jangan sampai ketakutan kita melebihi daripada ketakutan orang yang tidak percaya. Bukan berarti kita sembrono, enggak. Tapi mari justru dalam keadaan seperti ini kita belajar untuk percaya kepada Dia. Kita amin. Karena hidup ini ada pembelajaran. Dan pengalaman itu adalah guru yang paling mahal, pengalaman ini. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Yang kedua, kenapa si Daud berani? Yang pertama karena dia tahu janji Tuhan. Yang kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah apa itu, saudara? Daud selalu menghargai otoritas di atasnya. Itu yang Daud lakukan. Waktu dia punya kesempatan membunuh daripada Saul, dia nggak lakukan itu. Karena dia ingat Saul itu pernah jadi otoritas dia, raja dalam hidup dia, dan tidak pernah lepas otoritas itu. Kenapa? Karena Saul sendiri adalah mertua dia, benar nggak? Secara tidak langsung adalah orang tua dia juga sendiri. Nah, dia tidak pernah lupa dengan otoritas itu. Gimana buktinya, Pak? Mari kita lihat. Ya, di dalam yang 17 tadi, ayat 17 sampai 20. 1 Samuel 17 tadi lah ayat yang ke-17 dulu. Ya, saya bacakan buat saudara. Saudara mau baca bareng-bareng lebih bagus. Isai berkata kepada Daud anaknya apa? Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, seefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Daud lagi di mana waktu itu? Di padang gurun, menghadapi singa dan beruang, menjagai 2-3 ekor kambing domba yang disuruh untuk dia pelihara dan jagai, gembalakan. Datang pesan daripada bapaknya Isai, Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum yang terbaik ini, seefa dan roti yang ini. Cepat-cepat berangkat sekarang. Terus apa lagi yang dilakukan Daud? Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Jadi Daud, ini kasih kakak-kakakmu, jangan lupa supaya jalanmu lancar, kata Isai bapaknya. Nih kasih juga keju yang 10 ini, 10 potong keju ini kepada komandannya, saudara. Kadang-kadang mesti begitu juga, saudara ya. Ini bukan masalah nyogok-menyogok nih, saudara. Tapi Amsal berkata bahwa hadiah membawa keluasan kita untuk menghadap raja-raja. Kadang-kadang perlu juga, Bapak Ibu. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang sesuatu tanda dari mereka. Jadi bapaknya pesan Daud, bawa roti, bawa gandum ini, sampaikan kepada kakakmu, kepala pasukan. Kasih tanda. Kalau sekarang kita disuruh seperti itu, kalau ada HP, Daud pasti selfie sama kakak-kakaknya ya. Lapor sama bapaknya Isai, nih kakak-kakak sehat-sehat saja semua. Kalau ada HP ngapain nanya? Video call pasti. 19. Sama-sama Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di mana? Lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, serta ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Garis bawahi kata apa? Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Minggu lalu kita bahas kata seperti. Jadi Abraham melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Daud menghormati otoritas di atasnya. Dalam hal ini siapa? Bapaknya Isai. Walaupun Daud itu sebenarnya anak yang tertolak, anak yang tidak dianggap, anak yang dianggap lahir dari yang namanya dosa, Bapak Ibu. Sehingga Daud yang dalam masa muda dia disuruh menggembalakan kambing domba. Umur Daud berapa? Kurang lebih 17. Ngadepin apa dia? Singa dan beruang. Saudara tega nyuruh anak saudara ke padang gurun, ada singa dan beruang di situ? Halo?
Betul Bapak Ibu? Tega nyuruh anaknya? Nak, pergi sana nak, di situ banyak singa dan beruang. Mungkin tak saudara? Kalau kita punya anak aja kita takut dia lapar enggak nih, makan enggak nih, kemana enggak nih, sakit enggak nih. Kalau deket tiap hari kita tengokin dia kan gitu kan. Bu Dini tuh kalau tiap hari tuh kadang-kadang video call sama saya itu. Udah makan belum? Masak apa hari ini? Gitu. Ditanyain terus. Nggak ditanyain, Vi hari ini singa dan beruang berapa ekor? Sudah dikalahkan gitu kan? Enggak gitu. Orang tua saudara. Tapi Isai, kakak-kakaknya nyuruh Daud mengembalakan kambing domba 2-3 ekor di mana? Padang pengembalaan yang dikelilingi oleh singa dan beruang. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang punya rencana yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kadang-kadang amin saudara. Oke? Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Jadi yang pertama, buktinya Daud tunduk sama otoritas di atasnya apa? Dia lakukan semua, baik itu enak maupun tidak enak, apa yang menjadi perintah Isai dalam hidup dia. Kalau kita bisa tunduk kepada otoritas di atas kita, kepada orang tua kita di rumah, ya mungkin di gereja, dalam hal ini mungkin Bapak Gembala atau pendeta atau pemimpin namanya, kita bisa tunduk di sekolah kepada guru, kepala sekolah, ya saudara ya, dan seterusnya. Kita belajar untuk tunduk otoritas itu, saudara. Kalau di sini saya sepegang mic, saya punya otoritas. Mau pulang jam 12, saudara nggak bisa ngomong. Paling yang udah kesel pulang sendiri gitu ya. Belum doa berkat aja udah pulang mungkin. Tapi kalau di bawah, saya tunduk otoritas sama Pak Pendi yang pegang senjata itu. Udah tahu kan di bawah kan kalau masuk yang pegang senjata, maaf Pak ya, dicek dulu katanya. Oh ya Pak Pendi, berapa Pak Pendi? Tunduk sama otoritas karena dia tugasin di bawah, saudara. Kalau nggak tunduk, nggak boleh masuk, nggak ada khotbah hari ini. Mari belajar, saudara, untuk tunduk kepada otoritas dan belajar percaya. Bisa katakan amin yang mengerti, Bapak Ibu. Betul ya? Kita masuk ke toko orang lain kan gitu ya. Maaf Pak, cuci tangan dulu. Kadang-kadang Tuhan itu menguji hati kita. Itu yang saya sebut dengan sunat rohani tadi. Masuk toko orang gitu kan. Pak, cuci tangan dulu Pak katanya. Udah ngomongnya kasar, mukanya tidak enak. Kita mau marah atau belajar disunat hatinya dan berpikir yang baik. Oh mungkin dia lagi lapar saudara ya. Atau lagi berantem sama istri dan mungkin. Atau mungkin hari ini lagi dimarah bos dia pagi-pagi. Belajar sehingga kena imbasnya bagi kita. Mungkin perlakuannya tidak enak sama kita. Bisa katakan amin yang mengerti Bapak Ibu? Oke. Daud tunduk otoritas. Nah sekarang itu kan bapaknya Pak, tidak berani lah dia bantah. Bagaimana dengan orang lain? Coba kita lihat. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu kalau saudara baca 1 Samuel 17 nanti di rumah, saudara akan lihat begini. Daud itu tanya sama satu orang, tanya sama satu orang, tanya satu orang. Tidak dijelaskan berapa lama berita itu sampai ke kupingnya Raja Saul. Nggak dijelasin berapa lama. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin sekejap bisa. Biasalah saudara ya, titik omongan lebih, titik duit kurang. Orang ngomong begitu. Waktu Daud tanya sama orangnya, bagaimana sih kok ini? Tiba-tiba ada yang ngomong, ada anak muda yang berani. Nyampe ke lagi, ada anak muda yang berani. Bukan cuma berani, dia janji pasti menang. Nyampe ke Raja Saul. Ada anak muda yang berani, pasti menang. Sekali ini pasti menang dan seterusnya saudara. Dipanggil sama Raja Saul. Coba perhatikan ayatnya yang ke-37. Loncat pasal 17 ayat 37. Waktu Daud ngomong sama Raja Saul yang tadi sudah kita ngomong, kamu tuh masih muda. Dia itu dari mudanya sudah jadi prajurit. Tapi apa yang diucapkan oleh Daud? Hambamu ini biasa menghadapi singa dan beruang, betul enggak? Nah, apa tunduk otoritasnya, saudara? Ayat 37 ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga
akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud apa? Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Itu restu, saudara. Walaupun Daud tahu bahwa dia itu biasa mengalahkan singa dan beruang, tapi kalau belum disuruh sama Saul sebagai otoritas, sebagai raja, dia tidak pergi. Sampai dia dipanggil ngobrol, diremehkan oleh Saul, dikasih baju perang kebesaran. Karena Saul kan tinggi, dia kan kecil. Diledekin, dia gak marah tuh. Dia udah beres dengan hati dia, betul gak Bapak Ibu? Sampai Saul ngomong, pergilah, Tuhan menyertai kau. Baru dia maju. Nah itu bukti bahwa Daud itu tunduk kepada otoritas. Dia mungkin dengar selama 40 hari itu, ya saudara ya, bangsa Israel dilecehkan oleh Goliat. Dia tidak serta-merta tinggalkan kambing dombanya dan maju ke medan perang. Tidak lakukan itu. Sekalipun dia ingat perjanjian Allah yang kekal kepada Abraham sampai kepada dia. Sampai bapaknya Isai ngomong, Daud, tolong bawa roti keju ini untuk kakak-kakakmu dan kepala 1000, pasukan 1000. Terus dia berangkat seperti yang bapaknya suruh. Sampai di medan perang dia lihat Goliat. Hatinya mungkin bergelora, saudara ya, terusik. Karena siapa ini orang yang berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Dia tidak langsung serta-merta maju perang, tapi dia minta restu daripada Saul sebagai otoritas yang tinggi waktu itu. Walaupun dia yakin pasti menang. Kalau dulu Allah sanggup membuat dia mengalahkan singa dan beruang, hari ini Daud yakin Tuhan sanggup membuat dia mengalahkan Goliat. Tapi tidak serta-merta dia langsung maju, Bapak Ibu. Yang dia lakukan adalah nunggu restu. Itu penting, Bapak Ibu. Bisa mengerti katakan amin? Ya. Kita kenal kadang-kadang banyak orang waktu belum bagaimana, setiap kali ada apa-apa selalu minta restu. Kalau bisa doa makan aja, Pak Pendeta yang doain. Mau pergi, tolong doakan Pak. Mau buka apa, tolong doakan Pak. Tapi setelah Tuhan berkati dengan segala macam yang baik, dengan mengalahkan singa dan beruang, yang jadi pertanyaan kita kadang-kadang belum tentu orang bisa seperti itu lagi. Apalagi kalau kita sudah mulai dipakai Tuhan, saudara ya. Doakan orang mati bangkit, wah sudahlah. Tuhan Yesus aja mungkin lewat, saudara ya. Yang mengerti kan amin nih. Mari kita belajar. Setuju katakan amin Bapak Ibu? Amin. Oke, kita tidak lama-lama, yuk bagi beri setengah jam lewat, kita datang kepada Tuhan. Minggu lalu Jumat sore saya doakan, saudara, dan hadiratnya saya ngomong luar biasa. Siapa yang datang minggu lalu sore? Oh ya, Adi ibu ya, kita doa ya. Enak banget hadiratnya ya. Sudah lama kita tidak ngalamin seperti itu. Tapi tiba-tiba sore menggerakkan kita untuk doa ya, kita doa. Enak banget hadiratnya. Nah hari ini saya ada doakan saudara, tapi kita memuji dan nyembah Tuhan, amin. Percaya janji Tuhan. Minggu depan, minggu pertama, kita ada perjamuan kudus. Saya doakan saudara, siapkan hati di situ. Nanti kita doa, harapkan yang besar dari Tuhan. Amen. Oke? Aku percaya janjimu, amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari lagi katakan sama-sama, aku percaya.
sekali lagi. Bapak, biarlah segala berkat ini turun untuk umat-Mu. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati, buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sehingga semua yang dimiliki karena berkat-Mu itu kami tahu, membuatnya bertambah-tambah, membuatnya bertambah-tambah, membuatnya bertambah-tambah, dan berlipat kali ganda ya Tuhan. Aku doakan ya Tuhan, di akhir bulan Agustus ini, Bapak, biarlah setiap janji-Mu Kau genapi. Setiap doa dari umat-Mu dari tempat ini, dari rumah mereka ya Tuhan, Bapak, aku minta jawab ya Tuhan. Bahkan buat lebih banyak daripada apa yang dapat didoakan dan dipikirkan. Anak-anak kami yang studi, berikan mereka hikmat kepada yang kecerdasan. Jadikan mereka sebagai angkatan yang terbaik. Berkati Bapak, tubuh bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Tahirkan setiap hidup kami. Jauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Biarlah kami boleh menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dalam setiap hidup kami. Sekali lagi Bapak, damai sejahtera sukacita aku lepaskan untuk umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah saudara. Silakan duduk kembali dan kembali. Minggu depan kita akan sambung sedikit. Siapkan hati saudara untuk masuk juga dalam perjamuan kudus. Ya, sama-sama. Nah, sebentar juga akan membawa persembahan. Tuhan berkati. Karena kita akan memberikan persembahan yang kedua Bapak Saudara. Kita berdoa sama-sama. Bapak, berkati persembahan kami. Kami memberi dengan kerendahan hati. Terima kasih. Ini doa kami yang di dalam nama-Mu. Haleluya. Tinggi menerima berkat dari Tuhan. Tundukkan kepala kita, angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Kekasih Allah mempelai Kristus, orang-orang yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera sukacita yang berlimpah daripada Allah Bapa, kasihnya yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan manis bersama Roh Kudus yang akan menyertai, mengurapi, memberikan kita kekuatan mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara bisa berdoa syukur. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Ibadah selesai Bapak Saudara, sekali lagi kami para pelayan jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara yang di rumah juga Tuhan Yesus memberkati.